Malam Bang. Bang, menanggapi kasus yang baru hari Sabtu kemarin terjadi, ada Ada duel. seorang duel, Debt collector debt dengan collector versi polisi terjadi di Palembang. Mengatakan bahwa si polisi menembak eh, dan menembak debt collector dan menusuk, ya adalah perlawanan kayak gitu. Cuman menurut ceritanya atau menurut berita yang beredar bahwa debt collector itu kan memang harus diberantas ya Bang ya, kayak gitu, apapun eh, dalil mereka untuk merebut kendaraan di pinggir jalan atau di tengah jalan. Nah, menurut Abang sebagai pemerhati hukum, gimana nih Bang? Baik, terima kasih untuk media ya. Saya garis bawahi dulu pengertian debt collector. Ya. Ini debt collector ini saya juga kurang tahu nih siapa yang mengaksiomakan menjadi debt collector. Yang jelas debt collector ini bukan aparat penegak hukum, bukan instansi yang bisa mengambil langkah-langkah hukum apabila terjadi suatu peristiwa pidana atau peristiwa tunggakan dan lain sebagainya. Tidak ada hubungannya debt collector. Debt collector sama dengan preman, preman jalanan, sama dengan pemeras, sama dengan memaksakan kehendak di luar jalur hukum. Seperti perintah daripada Pak Kapolri yang saya dengar, bahwa dari mulai dulu juga kita sudah menyatakan kita harus memberantas yang namanya debt collector. Karena debt collector tidak punya kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum. Nah, saya garis bawahi dulu tentang masalah debt collector. Ya. Jadi saya setuju, saya pendapat memang harus dibasmi. Nah, leasing juga atau perusahaan apapun ini harus diperiksa kalau mau melihara debt collector. Nggak benar gitu loh. Tapi kalau ada pegawai yang melaksanakan penagihan itu ya saya rasa kan dia pegawai daripada instansi tersebut. Tapi Ya. dengan melakukan tindakan-tindakan brutal di tengah jalan itu udah jelas pasti menabrak barisan hukum. Itu dulu ya, satu ya. Ya. Kemudian yang kedua, saya lihat peristiwa anggota polisi ini ya, berada di tengah jalan yang menurut ceritanya satu versi bahwa dia dipepet oleh beberapa orang, kemudian melakukan perampasan terhadap mobil tersebut, melakukan upaya paksa mengambil STNK. Itu sudah jelas nggak dibenarkan oleh hukum. Nah, akibatnya si polisi tersebut melakukan pembelaan diri karena ada keluarganya di mobil tersebut. Ya. Ya. Hanya pembelaan diri kan kita harus lihat juga. Yang namanya membela diri, overmah, ataupun not will, pasal 48, pasal 49 menyatakan bahwa itu adalah alasan yang sangat mendesak atau alasan yang tidak bisa mengambil langkah alternatif lain. Kalau itu tidak dilakukan berarti dia mati. Itu overmah ataupun not will, ya. Kalau dia tidak lakukan dia mati. Nah, ini kita lihat kriteria dulu. Peristiwa yang di lapangan benar nggak ini bahwa ini perampasan mobil? Benar nggak dia ini bahwa dia seorang debitur yang nunggak tagihan daripada leasing, kemudian mengirimkan debt collector untuk mencegah tengah jalan? Kalau itu benar, nah kita lihat juga lawannya berapa, sebanding atau tidak. Kalau sebanding ya wajar saja dia melakukan pembelaan dirinya untuk menyelamatkan diri dan keluarganya. Nah, tapi kalau serta-merta karena dia sebagai polisi kemudian melakukan tindakan arogan langsung melakukan penganiayaan, itu juga nggak benar juga. Kita lihat lawannya bawa senjata nggak? Kan gitu. Ya. Nah, kalau lawannya bawa senjata ya mungkin oke lah kita lakukan apa yang ada di dalam dirinya. Jangankan senjata, apapun yang dapat digenggamannya akan dilakukan untuk membela diri. Tapi kalau tidak ada senjata dibawa oleh lawannya ini ya nggak benar juga si polisi melakukan tindakan penganiayaan penusukan. Ini kan berarti tidak sebanding. Tidak sebanding antara kedua belah pihak, harus sebanding. Ini yang dikatakan tadi overmah membela diri oleh sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, saya ketahui bahwa peristiwa ini terjadi. Ya. Saya ikuti perjalanannya dari media juga, bahwa setelah beberapa hari katanya, setelah beberapa hari baru dilaporkan ke Polda atau menyerahkan diri ke Polda, kemudian melaporkan bahwa mereka melakukan 365 perampasan dan lain sebagainya. Yang jadi pertanyaan,
yang melakukan ini kan seorang polisi. Kenapa harus beberapa hari baru dia laporkan? Ini juga nggak benar juga, perlu diteliti. Seharusnya seketika terjadi peristiwa itu segera melaporkan kepada pihak kepolisian untuk meminta perlindungan hukum, perlindungan jiwa, perlindungan keselamatan, sehingga kepolisian bisa mengambil langkah-langkah yang signifikan untuk mengamankan situasi. Enggak setelah beberapa hari kemudian. Dan yang perlu diteliti oleh pihak Propam Polda, sehingga nanti ketahuan bahwa siapa sebenarnya yang melakukan penganiayaan, pantas nggak dilakukan penganiayaan ini, kenapa dia harus melaporkan beberapa hari setelah peristiwa kejadian, kira-kira begitu. Ini kan salah satu kuasa hukum dari anggota polisi ini kan bilang bahwa salah satu bukti yang tidak diserahkan adalah senjata airsoft gun. Nah, Di situ itu gimana, Pak? Di situ menyebutkan katanya barang bukti tersebut katanya tercecer pada saat di TKP gitu. Itu menurut saya bukan alasan pembenar ya. Katakan kalau tercecer di tempat kejadian, ya laporkan aja ketika itu ke pihak kepolisian. Nanti kan pihak kepolisian akan mencari barang tersebut tercecer di mana. Jadi menurut hemat saya penyidik, kalau itu sudah alasan pembenar, nggak benar. Jadi kuasa hukum juga harus equal. Tidak ada alasan karena tercecer di tengah jalan, baru beberapa hari kemudian baru dilaporkan. Kalau seandainya dilaporkan peristiwa itu terjadi seketika itu dilaporkan kepada kepolisian terdekat, diambil langkah-langkah yang signifikan, langkah cepat oleh reserse, oleh penyidik untuk mengamankan situasi, pasti akan dapat itu barang tersebut. Tercecer di mana? Tentu akan dilakukan penyelidikan, pencarian barang-barang bukti tersebut. Saya juga tidak membela siapa-siapa, maka saya lihat posisi kasus tadi. Si polisi juga salah kalau beberapa hari kemudian dia baru melaporkan polisi, itu nggak benar. Itu nanti orang akan mengindikasikan bahwa kamu menyembunyikan barang bukti yang kamu di dalam dirimu. Apakah barang bukti itu berupakah senjata dan lain sebagainya. Jadi nggak ada alasan mengatakan bahwa itu tercecer di tengah jalan. Itu salah besar. Ya, harus dijelaskan secara jujur semuanya. Kalau dikatakan 365, kenapa seketika itu tidak dilaporkan 365 ke Polda? Kenapa setelah beberapa hari? Ini kan nggak benar, dia seorang polisi loh. Seorang polisi, dia mengajarkan bahwa apabila terjadi suatu kejadian, segera laporkan ke kepolisian. Nah, kamu kenapa nggak segera melaporkan? Kira-kira begitu. Ada nggak sih Bang aturan-aturan dalam menggunakan senjata api yang... Atau airsoft gitu Bang, aturan-aturannya Bang. Ada ketentuan aturan yang melakukan itu. Jadi setiap anggota polisi ya, berdasarkan ketentuan undang-undang atau perkap Polri itu dipersenjatai. Ada beberapa orang dipersenjatai dilengkapi dengan surat senjata api. Itu pun harus melalui psikotest. Layak enggak orang tersebut diberikan senjata api untuk pembelaan diri ataupun untuk mengamankan situasi. Nah, jadi tidak serta-merta bahwa seseorang itu diberikan hak untuk mendapatkan senjata api ataupun senjata apapun dia. Kalau senjata soft gun ini apa, jenis apa? Nah, kemudian didapatkan dari mana? Kan perlu juga pembuktian soft gun ini. Nah, jadi tidak bisa ujuk-ujuk setiap anggota polisi sudah pasti dipersenjatai. Tidak juga. Jadi ada domainnya masing-masing, ada ketentuan yang mengatur tentang penggunaan senjata api. Jadi sehingga anggota polisi tidak seenak-enaknya menggunakan senjata api, apalagi di luar jam dinas. Kira-kira begitu. Ya. Oke. Terus sanksi apapun yang diberikan kalau misalkan ada anggota polisi yang menggunakan senjata, kan suka banyak tuh untuk nakut-nakutin. Kayak koboi jalanan Bang, gimana tuh Bang? Ya, saya rasa nanti kita lihat posisi kasusnya ya. Dia nakut-nakuti masyarakat itu dalam bentuk apa dulu? Itu oknum lah saya katakan ya. Yeah. Nanti Propam yang akan melakukan penyelidikan dan penyidikan tentang oknum yang melakukan perbuatan tersebut. Nanti Paminal akan turun ya. Paminal akan turun menyelidiki itu. Apabila memang terbukti memang orang tersebut berdasarkan laporan telah melakukan perbuatan tindak pidana atau melakukan pengancaman terhadap orang lain, nanti akan diperiksa oleh Paminal baru diserahkan ke Propos. Diperiksa Propos baru nanti ada sidang kode etik tentu. Apakah dia melanggar kode etik atau melanggar disiplin? Nanti tentu domainnya Propam yang melakukan itu. Okay. Ya terakhir Bang, untuk debt collector ya Bang, banyak kan dapat tindakan, maksudnya
diintimidasi sama pihak debt collector. Nah, untuk debitur itu bisa melaporkan Bang, Bisa. atas tindakan itu. Jadi debitur yang diintimidasi atau datang serta-merta untuk memaksa mengambil barang yang dia kredit ataupun dia beli dari leasing itu mempunyai hak melaporkan ke pihak kepolisian. Kan saya sudah sampaikan tadi bahwa debt collector itu sama dengan preman jalanan. Tidak mempunyai domain, tidak mempunyai hak untuk merampas hak daripada si debitur di tengah jalan lagi. Apakah dimanapun itu berada, nggak punya hak. Kalau memang itu terjadi, manifestasi daripada seseorang tidak membayarkan kreditnya, kan ada dua. Ya. Yang pertama, kalau dia melakukan peristiwa pidana itu larinya ke kepolisian. Kalau dia perdata, larinya ke pengadilan. Lakukan sesuai dengan etika prosedur. Itu kan konsekuensi leasing kalau ingin menagih uang kepada debitur. Ya kadang-kadang leasing ini kan mau pengen gampang-gampangnya saja. Nggak pusing dia melalui apa? Melalui pengadilan, sudah main rampasnya melalui debt collector kayak gaya-gaya preman kayak gitu. Walaupun debt collector itu dibekali surat. Mau dibekali surat kayak, mau dibekalin apa, tidak punya hak. Kalau memang seorang itu pegawai daripada sebuah leasing, dia datang menggunakan surat itu bahwa Anda telah kalau memang juga tidak bisa, ya mohon maaf, berarti kami akan laporkan Anda. Bukan kami rampas, kami laporkan Anda bahwa Anda menunggak gitu. Nanti biar aja pengadilan menentukan bahwa ini layak disita karena dia tidak menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, bukan melalui debt collector. Jadi apa yang dikatakan Kapolri tadi, berantas, memang betul berantas. Debt collector itu harus diberantas. Oke. Bang, berbicara mengenai debt collector, Bang. Cuman kan banyak di kalangan masyarakat belum mengetahui sistem atau cara-cara leasing itu bekerja. Apakah intimidasi itu diperbolehkan baik melakukan baik secara verbal maupun non verbal, Bang? Nggak bisa. Saya sudah sampaikan tadi bahwa leasing sudah mempunyai ikatan perjanjian dengan debitur, dengan perjanjian, dengan agunan, dengan modal apapun itu, kan gitu ya. Kemudian apabila terjadi manifestasi daripada debitur itu ada aturan mainnya. Tidak bisa serta-merta menyita atau memaksa untuk barang itu kita ambil. Tidak bisa, ada aturan hukumnya. Kalau dia melakukan pelanggaran tersebut, kalau dia bersifat perdata yang saya sampaikan tadi. Kalau dia melakukan peristiwa pidana, ya urusan kepolisian. Cuma itu aja kok. Dia tidak bisa serta-merta mengambil dari rumahnya, nggak bisa. Satu contoh begini aja. Seorang pencuri sekalipun, dia menyimpan barang di rumahnya. Ini satu contoh saja. Dia ambil barang dari orang lain disimpan di rumahnya. Nah, kemudian orang yang diambil barangnya tahu bahwa barangnya di rumah tersebut. Si orang tersebut tidak bisa mengambil barang itu dari rumah si pencuri ini. Pasti dia akan dikatakan mencuri juga. Laporkan dong ke polisi bahwa barang saya dari rumah ini dicuri oleh seseorang. Nah, pihak kepolisian lah akan melakukan langkah-langkah hukum. Sama seperti itu. Nah, kalau seandainya leasing tidak mendapatkan tagihan daripada si debitur ini, ya lakukan peringatan, disomasi, kan gitu. Nah, kemudian kalau nggak bisa disomasi juga, ya sudah, lakukan langkah hukum secara perdata. Sehingga nanti biarlah penetapan pengadilan mengatakan bahwa betul-betul barang tersebut harus dikembalikan, disita kembali. Gitu kira-kira. Ya. Oke, terima kasih, Bang.